Itu jorok, dan gue yakin banget nih kakak ini sebenarnya sadar sama yang dilakukan di videonya. Jadi sebenarnya ya yang merusak image perempuan berhijab itu ya seperti ini. Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi. Yang pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya dia memukuli orang-orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Saya tahu ini sengaja biar bisa FYP atau apa. Cuman ya kalau kamu nggak bisa menghargai diri kamu sendiri, ya kamu hargai kerudung yang kamu pakai. Kalau nggak, kamu hargai agamamu sendiri. Ini kan pengurus pesantren yang kemarin viral karena nikahi anak orang tanpa izin orang tuanya. Dia kan udah merencanakan semuanya kayak gitu. Oke. Dan kamu percaya? Iya. Oke. Coba kita ke Bapak. Menurut Bapak gimana? Karena dia diiming-imingi harta. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebelum video ini saya mulai, sangat-sangatlah terima kasih kepada netizen Malaysia yang telah mengirimkan video suruh membuktikan ataupun mereaksi, mereview apakah video ini dan apa tujuannya video tersebut. Sebelum video ini saya tayangkan, saya jelaskan dulu video ini tentang food vlogger geng, dan juga mempromosikan makanan, tapi dengan cara yang berbeda yang menurut saya ini cukup memalukan. Dan video ini dibahas oleh orang Malaysia juga geng, orang Indonesia yang ada di Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, saya tunjukkan dulu videonya macam mana, nanti baru kita bahas. Oke, itu jorok, dan gue yakin banget nih kakak ini sebenarnya sadar sama yang dilakukan di videonya. Jadi Sebenarnya ya yang merusak image perempuan berhijab itu ya seperti ini ya. Yang seperti inilah ya. Yang merusak ya image wanita-wanita berhijab ya. Disebabkan dia buat konten seperti ini ya, habis semua perempuan-perempuan yang berhijab kena ya. Menyalahkan hijabnya ya. Tolonglah ya. Kepada wanita-wanita di luar sana ya, terutama yang Indonesia, kalau belum siap berhijab, masih ingin menonjolkan dirimu itu ya, untuk ditonton oleh mata-mata orang-orang seluruh dunia, tolong ya, jangan berhijab, jangan rusak hijab itu dengan perlakuan Anda yang tidak senonoh itu ya. Makanya aku ya, itulah alasan aku kenapa aku belum siap lagi untuk berhijab. Sebab aku belum bisa mengontrol mulut aku, belum bisa mengontrol cara baju aku. Jadi aku nggak mau merusak image hijab itu. Ini di Indonesia ini, yang seperti ini banyak penyokongnya, banyak pendukungnya, dan tidak memalukan bagi mereka. baik geng, sebelum saya reaction ini, tadi itu sudah saya telusuri sebenarnya wanita itu berasal dari mana. Ternyata itu dari Jawa Timur geng, tepatnya itu di Surabaya. Beliau itu seorang food vlogger, mempromosikan salah satu kuliner ataupun makanan khasnya di Surabaya. Karena dia itu juga menyadari, dia itu juga sadar kalau membuat hal macam itu sungguh memalukan. Sebenarnya sadar, tapi kenapa dia orang tetap melakukan? Karena orang-orang kita kalau disajikan konten-konten yang macam itu, yang menunjukkan dadanya yang macam itu geng, itu pada suka. Buktinya, faktanya, penontonnya itu banyak, ribuan, ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan saya tengok tadi itu. Betul-betul gila. Meskipun banyak juga yang menghujat, dan ini memang boleh menjatuhkan martabat Islam wanita di Indonesia geng. Kenapa video ini saya tayangkan? Ya biar saya itu meminta doa kepada kalian semua agar orang-orang yang melakukan seperti ini biar diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tak dilakukan lagi hal-hal yang macam itu. Ini semua dilakukan macam itu
macam mana ya, dikarenakan keterpaksaan ya bisa jadi kemungkinan karena susahnya mencari uang, mencari viewer, lalu menonjolkan hal-hal yang macam itu agar boleh mendapatkan penonton yang banyak karena beliau itu seorang food vlogger menjual makanan atau mereview makanan, otomatis penontonnya ada yang tertarik dengan makanannya itu. Penonton yang pertama itu sebenarnya kalau kita tengok fullnya, geng, itu hanya cuplikan saja. Yang awal-awalnya saja halo rek macam itu, lepas itu dia terus menayangkan makanan-makanannya saja. Tapi konsepnya ini yang salah menurut saya. Dan apakah macam ini sudah hal biasa di Indonesia? Tak, ini hanya sebagian saja, dan banyak juga orang-orang Indonesia yang tak terima, tak setuju dengan kelakuan ataupun tingkah laku wanita tersebut. Ada seorang laki-laki dan juga ada perempuan, ada yang muslim, ada yang non muslim pun tak setuju dengan hal itu, geng. Dan saya sudah mengumpulkan video-video tersebut, kita tengok pandangan-pandangan orang Indonesia itu macam mana. Halo Rek, ini loh aku nemuin sambal enak isian tongkol sama cuminya banyak dan gede. Enggak salah kok, enggak ada yang salah sama ukuran, itu kan anugerah dari Tuhan gitu kan. Terus mau goyang kanan kiri gondal gandung enggak salah, terserah lo mbak. Lu tahu nggak sih satu hal nih, lu tuh nggak salah goyangan lu dan semua ciri khas lu, yang salah itu yang lu pakai di kepala lu. Lu kalau pengen kayak gitu gondal gandul, ya terserah, lu jadilah influencer reviewer makanan yang seksi, boleh. Itu ciri khas lu, tapi nggak usah dipasangin sama hijab juga dong. Kan jadi ngerusak marwah. Kemarin ada kelakuan si tukang makan es krim yang ala-ala pisang itu, sekarang tukang makan sambal gondal gandul. Ya Allah, suka hati lu deh. Yang penting lu jangan bikin orang yang benar-benar berhijab karena Allah itu citranya tuh jadi rusak gara-gara orang yang berhijab tapi kelakuannya tuh kayak begini gitu. Nanti lu senjata lu tahu kan, setelah dicaci orang, jangan bawa-bawa hijabku, ya jangan bawa-bawa hijabku, lu yang bawa-bawa cuy. Buat mbak-mbak yang berhijab yang barusan lewat-lewat di FYP gua yang kontennya itu food ini orang bertato vlogger, nih, yang kontennya itu kuliner di Surabaya, gua mau nanya boleh ya mbak, opening video lu tuh kenapa harus yang gondal-gandilin melon lu itu sih mbak? Walaupun gue juga cewek kan, gue juga tetap salfok ya mbak, liatnya ya mbak ya. Terus karena gue salfok kan, gue jadi lihat tuh isi-isi konten lu, ternyata memang food vlogger gitu. Tapi yang pertanyaan gue, memang semua opening lu tuh kayak gitu, bahkan ada yang lu taruh di meja gitu, biar apa gitu, keberatan apa gimana? Iya bukan? Iya mungkin ya. Maksud gue kan lu kan berhijab ya mbak ya. Jadi kayak nggak sesuai sama hijab lu gitu. Ya mohon maaf nih ya mbak ya, karena di luar itu semua kayak gue nih, contoh nih ya, gue liatnya aja bukan fokus ke vloggernya dia gitu, gue malah salfok gitu ke yang gondal gandul itu. Gue nggak tahu kalian tuh notice nggak siapa yang gue maksud, tapi kalau memang kalian lihat atau lewat di FYP kalian, gue berani jamin itu orang-orang tuh pasti salah fokus mbak, salah fokus. Betul. Yang memang harusnya direncanakan macam makanan, itu mungkin. Orang-orang tuh ngeliatin bukan itu. Mbak hijab yang pakai baju Sabrina, konsepnya apa sih mbak? Beliau ini kocak gaming. Aduh, sumpah lah, nggak paham kali nih sama konsepnya. Anda hijaban mbak, baju Sabrina kan pundaknya kelihatan mbak. Mana Anda pakai manset warna kulit? Anda bikin salfok Om Tibul, mbak. Iya sih, caption Anda itu berhijab, tapi modis. Tapi nggak gitu juga mbak konsepnya. Maksain. Apa sih mbak, ya ampun. Baju Sabrina kan menegaskan bagian pundak mbak, bahu. Maksudnya gimana sih mbak? Maksudnya manset Anda itu juga warna kulit, mbak. Anda ini wadidaw sekali, mbak. Ngapain sih, mbak? Tapi keren sih, mbak. Anda percaya diri, mbak. Keren. Mantap, mbak. Mantap. Buat mbak-mbak ya yang sering review makanan terus bilang, halo rek, yang sambil goyang-goyang gitu. Tolonglah mbak-mbak, tolong banget ya. Mbak ini kan berkerudung ya. Lebih diperhatikan lagi cara berpakaiannya, serius.
Saya tahu ini sengaja biar bisa FYP atau apa. Cuman ya kalau kamu nggak bisa menghargai diri kamu sendiri, ya kamu hargai kerudung yang kamu pakai. Kalau nggak, kamu hargai agamamu sendiri gitu loh. Padahal ya tema kontenmu bagus gitu loh, mereview tempat makan dimanapun itu berada, tapi dengan cara yang kurang baik. Padahal ya sudah banyak yang berkomentar di videonya mengingatkan Mbak ini. Tapi saya lihat-lihat kontennya gitu semua dari dulu sampai sekarang yang nggak ada perubahan. Memang ini bukan di ranah gua untuk menasehati atau mengingatkan kakaknya, karena Koko seorang non muslim ya. Gue sebagai sesama konten kreator tuh gue mau kakak ini memberikan konten yang lebih positif lagi gitu loh, bukan dengan cara menampilkan sesuatu yang tidak senonoh, tidak enak dipandang pun itu risih. Gue yakin kok udah banyak yang udah mengingatkan kakak ini, cuman ya nggak didengar gitu loh, karena dia berpikir ya hanya dengan cara ini gue bisa viral, gue bisa FYP gitu loh. Coba deh buat teman-teman yang beragama Islam ataupun seorang muslim, kalian mampir ke akunnya, coba kalian lihat pendapat kalian gimana sebagai seorang muslim. Kalau ini kan pendapat gue sebagai seorang non muslim ya. Nanti komen di komentar ya. Dan saya tengok komentar-komentarnya itu banyak orang Malaysia, geng. Mana Pak Yai ataupun ustazah Indonesianya mana? Hal-hal macam ini kenapa tak ditegur? Sudah sebenarnya geng, sudah ditegur. Mungkin karena memang mbaknya itu sudah apa ya, degil lah. Ditegur sudah tak mau dengar. Banyak, dan ini saya tunjukkan satu video teguran dari Pak Ustadz Indonesia. Macam mana tegurannya? Coba langsung kita simak saja videonya. Dua golongan pemuda neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi. Yang pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya dia memukuli orang-orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Mereka tidak masuk ke dalam surga. Jangankan masuk surga, mencium wanginya surga saja mereka tidak akan pernah. Menurut Nabi, wanita yang berpakaian seperti telanjang itu, tafsir hadis ini menurut Imam Nawawi ya. Yang pertama, wanita yang sebagian tubuhnya dia tutup tapi juga menyingkap sebagian lainnya. Yang kedua, wanita yang memakai pakaian yang tipis sampai menampakkan warna tubuhnya. Yang ketiga, yaitu wanita yang seperti si Halorek birahi ini. Apa dia? Dia berpakaian jilbab, hijab tapi goyang-goyang seperti itu. Ya, nampak bola viralnya. Si Halorek ini adalah wanita yang membawa fitnah pada Islam, bahkan mengolok-olok Islam dengan khasnya memakai hijab, lalu menggoyangkan bola viralnya hingga memantul ke seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, "Ma taraktu ba'di ala ummati fitnatan adarra 'ala rijali minal nisa." Sepeninggalku nanti tidak ada sumber bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain daripada wanita. Buat apa kamu bikin hoax seperti itu, goyang-goyang dan sebagainya, untuk followers dan viewers? Fala asaitum in tawallaitum, apakah kamu mengira kamu berkuasa? Sesungguhnya kamu hanya berbuat kerusakan pada bumi Allah. Demi followers berbuat sedemikian rupa, sementara kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tahan dengan azab Allah? Sementara komentar netizen saja kamu tahan, sampai semua videonya dinonaktifkan, bahkan tidak boleh di-speech. Kalau kamu tahu yang kamu buat itu salah, kenapa masih kamu lanjutkan? Itu sebenarnya sadar, dia orang itu sadar. Ada salah satu video lah tadi itu, tapi sudah dihapus, geng. Itu sebenarnya sadar, tapi dilakukan macam itu karena ya untuk mempromosikan, karena memberikan umpan-umpan orang Indonesia. Karena orang Indonesia kalau dikasih umpan-umpan dengan cara macam itu videonya pasti meledak. Karena di Indonesia ini kalau negatif aja cepat meledak, tapi kalau kebaikan susah nak cari penonton itu, geng. Sepatutnya itu sebaliknya, kalau orang melakukan kebaikan sepatutnya itu harus meledak, kita sebarluaskan agar boleh untuk mencari contoh. Tapi kenapa di Indonesia ini malah sebaliknya, geng? Malah hal-hal yang negatif itu cepat meledak. Meskipun banyak orang yang menasehati, tapi ada salah satu pencerminan orang itu berbeza. Berbezanya, wah dia pun setelah melakukan kemaluan macam itu, sekejap aja lepas itu viral dapat uang. Nah, ini semua itu karena uang. Lalu banyak juga orang-orang Indonesia yang melakukan hal-hal tersebut, melakukan yang sama dengan hal yang tersebut karena cuan, karena viewer, karena follower macam itu. Nah, baru-baru ini saya pun juga tengok di FYP saya, ini seorang Pak Ustadz yang menikahi anak pesantrennya tanpa sepengetahuan orang tua perempuannya. Dan ini video ini juga saya dapat kiriman dari orang Malaysia. Setelah saya dapat kiriman orang dari Malaysia, saya tengok macam ini kan, wah kenapa ini boleh viral sampai Malaysia. Lepas itu saya buka di TikTok, muncul juga di FYP saya, wah
Ini berarti viral ini tentunya kalian tuh penasaran kan, apa itu, macam mana videonya? Kita tengok dulu videonya, geng. Ini kan pengurus pesantren yang kemarin viral karena nikahi anak orang tanpa izin orang tuanya. Nah, gara-gara orang kayak gini nih, sekarang orang tua pada takut masukin anaknya ke pesantren. Saya yang alumni pesantren pun juga kesel dengarnya. Jadi beberapa hari yang lalu terungkap seorang pengurus pondok pesantren di Lumajang ketahuan nikahi anak orang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketahuannya juga gara-gara sang anak alias korban sudah hamil padahal umurnya masih 16 tahun. Nah, si korban ini diiming-imingi uang 300.000 dan katanya kalau mau menikah dengannya nanti bisa masuk surga. Bentar, ini ajaran dari mana nih? Apakah kalau menikah dengan Anda itu masuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan supaya masuk surga? Ya enggak kan? Lalu menurut kesaksian korban, nikahnya juga nikah siri yang gak perlu pakai wali dan juga penghulu. Jadi dia langsung menikahkan dirinya sendiri dengan si korban. Tapi ada juga yang mengatakan kalau si korban dan si pelaku sebenarnya sama-sama suka. Makanya terjadilah pernikahan aneh ini. Wallahu alam, entah yang mana yang benar. Akhirnya pengurus pesantren ini pun jadi tersangka dan terancam akan masuk penjara selama 15 tahun. Gimana guys sahabat kalian? Kira-kira cukup nggak hukumannya kalau segitu? Menurut kalian ini yang goblok ini yang mana, geng? Santrinya atau ustadznya? Hanya diiming-imingi uang 300.000 rupiah dan dijanjikan surga, langsung percaya. Kalau saya pribadi, saya tak percaya, geng. Karena tuh surga itu Tuhan yang ngasih. Yang penting kita ini melakukan kebaikan selama terus berbuat kebaikan di Indonesia. Apabila nanti mendapatkan surga, itu adalah hadiah dari Tuhan. Macam itu saja. Kita pikirnya macam itu, nggak usah karena tergiur dengan surga lalu langsung mau menikah. Dan yang Pak Ustadznya itu siapa? Apakah dia itu ahli surga? Bukan juga kan, dia pun juga orang biasa kan. Dan Pak Ustadznya itu juga sudah mempunyai anak dan istri, sudah mempunyai keluarga, tapi masih mempunyai tapi masih tak boleh menahan hawa nafsunya kepada santrinya. Dan sepatutnya Pak Ustadz itu ataupun Pak Yai itu boleh untuk contoh. Tapi kalau macam ini bukan untuk contoh ini, geng. Ini malah wah parah ini, geng. Kok coba kalian pikir. Dan ternyata kalian penasaran kan video ataupun kasus sedetailnya, problem sedetailnya itu macam mana? Dan video ini dibahas di podcastnya seorang artis Indonesia namanya Denny Sumargo. Kita tengok dulu cuplikannya. Nah, Pel, kamu ceritanya nih masih istri orang ya? Udah nikah kan? Udah nikah. Nikahnya kawin siri. Iya. Kalau kawin siri perlu ada wali dong. Perlu. Nah, waktu itu walinya siapa? Gak ada. Nggak ada. Kalau di Islam, kalau nikah nggak ada wali, sah nggak? Ya nggak sah. Nikah sirinya. Kalau sekarang sama saja dengan jina gitu. Jina jatuhnya. Nah, waktu dinikahi itu ada saksinya? Ada. Ada saksinya. Ada. Kamu kenal saksi-saksinya? Kenal temennya. Teman-temannya dia? Iya. Orang pesantren juga? Nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Berapa orang jumlahnya kira-kira yang hadir saat itu? 2. 2? Iya. Kamu sama dia doang gitu? Tidak. 4. Maksudnya, oh iya 4. 4. Kamu, dia, 2 orang saksi? Iya. Penghulu dong? Tidak. Wah, dihakat sendiri itu. Dihakat sendiri. Bagaimana caranya, Pak? Ya sistem apa ya kalau pakai imam apa itu? Kan dulu. Kan Bapak nikah nih ceritanya. Iya. Kan harus ada orang yang gini ya. Ada yang. Nah, dia bagaimana? Dia akad sendiri gitu. Oh, dia yang menjadi penghulunya begitu ceritanya? Iya. Dengan ini saya nikahi kamu gitu-gitu? Gitu. Ada Pel kayak gitu-gitu? Itu pakai Arab gitu kan, meskipun saya awalnya juga bingung kan. Dia itu kan pakai madhab Hanafi gitu. Gak apa-apa itu tanpa wali. Iya, katanya dia. Cuma kan saya kan nggak tahu madhab Hanafi itu kayak gimana, nggak tahu kan. Hanafi itu maksudnya imam. Caranya Imam Hanafi ini gitu. Jadi cerita udah nikah tuh ya? Iya. Disaksikan oleh 2 orang ya? Iya. Jadi menikah. Habis menikah ada malam pertama? Ada. Pas habis nikah itu? Iya. Oke, di mana malam pertama itu terjadi? Di rumah temennya. Di rumah temennya, bukan di rumah dia? Bukan. Oke, setelah itu, sabar ya Pak ya, maaf ya. Ngerti aku.
Mohon-mohonnya itu bikin kamu tersentuh, Iya, kasihan. iya, kasihan. Tapi kamu mikir nggak kalau orang tuamu perasaannya gimana, nanti kalau tahu gimana? Ya sempet mikir gitu, cuma saya setiap bilang itu kayak dia tuh udah menjamin nggak bakalan apa ya? Ketahuan. Iya, ketahuan gitu. Pas pokoknya dia kan udah merencanakan semuanya kayak gitu. Oke. Dan kamu percaya? Iya. Oke. Coba kita ke Bapak. Menurut Bapak gimana? Karena dia diiming-imingi harta. Gitu. Harta, nanti kamu kalau saya nikahi, kamu akan masuk surga gitu. Ada kayak begitu? Ada. Ini kan Bapak udah ngobrol lama ya, kan? Pasti anaknya juga malu-malu lah mau cerita langsung. Nanti kamu kalau saya nikahi ada kasih uang begini begitulah. Itu yang membuat anak ini tertarik. Iya. Menurut Bapak begitu ya? Macem mana ini, geng? Macem mana solusinya untuk mengatasi ini, geng? Ini pihak pemerintahan harus lebih tegas lagi. Lebih tegas lagi di pondok-pondok, di pesantren tersebut harus ada pengawasan. Karena bukan hanya 1-2, geng. Yang setelah saya cari-cari di video-video itu bukan hanya 1-2 orang kes-kes yang macam itu di Indonesia selama bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini saja, geng, ataupun tahun-tahun ini saja lah ya, itu banyak. Ada yang macam itu, ada yang sampai nyawanya hilang, ada yang macam hanya di pelecehan, dan banyak lagi orang-orang yang macam itu. Ini yang dipertegak adalah menurut saya ya, ini ya yang terutama orang tuanya, lepas itu pondok pesantrennya, yang terutama ya pemerintahnya. Bukannya saya menyalahkan pemerintahnya, bukan, tapi saya memohon kepada pemerintahan kita agar lebih diperketat lagi pesantren-pesantren Indonesia, karena ini kalau dibiarkan, geng, boleh memalukan ajaran Islam di Malaysia dan juga menimbulkan banyaknya ajaran-ajaran sesat di Indonesia. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.